Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saudara sekalian, sudah cukup ramai ya bahwa gugatan terhadap Joko Widodo atas berbagai kebohongannya selama berkuasa menjadi presiden sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Tanggal 30 September kemarin, hari Senin ya, yang menggugat Habib Rizik Sihab, lalu ada Mayor Jenderal Sunarko, ada Eko Sucahyo, ada Edi Mulyadi, ada Mursalin Dahlan, ada Marwan Batubara, dan ada Munarman. 7 orang ya. 7 orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas semua kebohongannya. Dan kebohongan-kebohongan itu berdampak sangat buruk, merusak dan merugikan rakyat Indonesia serta negara Indonesia. Salah satu beberapa tuntutannya adalah pengadilan memerintahkan kepada negara untuk agar Jokowi membayar semua utang luar negeri yang dia buat selama dia berkuasa. Utang kita hari ini sudah tembus 8.500 triliun ya. Karena apa? Karena ini buah dari kebohongan dia, karena dia berkali-kali dalam kampanyenya mengatakan nanti kalau jadi presiden akan stop utang luar negeri. Nah, kita dalam gugatan itu hanya memberikan contoh beberapa kebohongan saja dari sekian puluh atau mungkin sekian ratus kebohongan-kebohongan Joko Widodo. Nah, hukumannya kita minta pengadilan memerintahkan Jokowi untuk membayar sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan kalau putusannya dikabulkan, tuntutannya, maka Jokowi akan miskin seumur hidup dan seluruh anak keturunannya. Mungkin 7, 8, 10 keturunan. 8.500 triliun, saudara sekalian. Mau dapat uang dari mana? Dari Xi Jinping, RRC. Nggak bakal mau. Ngapain Xi Jinping belain atau bantu orang yang sudah tidak bermanfaat lagi buat dia? Ya kan? Dari mana? Dari para oligarki yang selama ini menjadi bohirnya, menjadi cukong Joko Widodo. Pasti juga nggak bakal mau. Ngapain pengusaha-pengusaha Cina itu membantu mantan presiden yang sudah lumpuh, yang tidak bisa melakukan apapun untuk kepentingan si oligarki tadi. Nah ya, banyak. Kemudian kita juga minta agar pengadilan memerintahkan negara membatalkan pemberian rumah tinggal bagi mantan Presiden Joko Widodo yang saya sudah lihat di Solo, di Karanganyar maksud saya, Kabupaten Karanganyar, di daerah Colomadu itu 12.000 hektar. Yang menurut Bupati Karanganyar Basuki itu nilai tanahnya 180 miliar rupiah. Akan dibuatkan bangunan rumah juga dengan segala isinya, perabotannya, termasuk mobil, sopir, sebagainya diberikan oleh negara ya, karena dia mantan presiden. Nah, gugatan kita menuntut supaya pengadilan memerintahkan negara menghentikan, membatalkan. Nggak jadi dia dapat rumah kan. Dan yang lainnya kita juga minta agar pengadilan memerintahkan negara membatalkan uang pensiun Joko Widodo, karena semua presiden, wakil presiden, dan mantan-mantannya itu mendapatkan uang pensiun seumur hidup karena kejahatannya sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saudara sekalian, biasanya, nah ini menarik. Ini poinnya, saudara sekalian. Biasanya, semua proses hukum yang kita tempuh untuk atau terkait Jokowi dan keluarganya, jangankan Jokowi, para pejabatnya saja itu kebentur tembok. Tapi lebih khusus lagi untuk Jokowi itu betul-betul kandas, ya, karam. Masih ingat misalnya Muslim Arbi, TB, Taufik Bahaudin, dan siapa lagi itu ya, Rijal Fadilah ya, yang menggugat ijazah palsu Joko Widodo, itu untuk sampai masuk ke sidang perdana saja perlu waktu 5 bulan. Mediasi nggak datang, mediasi nggak muncul, mediasi lalu periksa legal standing dan sebagainya, itu sampai 5 bulan baru sidang perdana. Dan seperti diduga akhirnya memang kandas ya. Tapi saudara sekalian, ini menarik, saudara sekalian, Anda boleh analisis ya. Tanggal 30 September hari Senin diajukan dan langsung mendapat nomor registrasi ya. Sudah saya bacakan nomor registrasinya. Ini nomor perkaranya 611 garis miring PDT
Perdata tuh ya, titik G, garis miring 2024, garis miring PN Jakarta Pusat ya. Penggugatnya Muhammad Rizik, Muhammad Munarman, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, Mursalin, Marwan Batubara, Sunarko ya. Penggugatnya Joko Widodo ya. Oke, nah ini masuk gugatan Senin tanggal 30 September ya. Ini di Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIP ya. Ada nggak nih sistem info? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Gitulah pokoknya lah ya. Ini website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Teman-teman bisa lihat dengan gampang, masuk aja. Kemudian yang menarik lagi saudara sekalian, bahkan di PN Jakpus ini sudah menerbitkan, kami sudah mendapatkan panggilan sidang ya. Panggilan sidang atau pemberitahuan. Tuh ya. Jadi ini resmi nih saudara sekalian, bukan hoax ya. Saya bacain. Kepada yang terhormat Dwi Haryadi SH, panggilan sidang pemberitahuan yang dikirim dan dari pengadilan dengan data panggilan sebagai berikut. Nomor perkara ini, tanggal sidang Selasa 8 Oktober, jam sidang 10 waktu Indonesia Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, catatan panggilan Justisia ya. Panggilan sidang dapat dilihat pada ikut dan sebagainya. Ada panggilan sidangnya. Oke. Lalu, yang menarik lagi saudara sekalian, ini sudah ada jadwal sidangnya. Oh ya, nggak kebaca nggak apa-apa, tapi saya unjukin aja ada. Saya bacain ya. Ini kalender rencana persidangan nomor tadi perkaranya ya. 1. Selasa 8 Oktober jam 10 agenda acara legal standing para pihak. Oke. Kemudian Selasa 15 Oktober ada mediasi. 22 Oktober bacaan gugatan. 29 Oktober ada jawaban. 25 November replik. 12 November duplik. 19 November putusan sela. 26 November bukti. 3 Desember saksi. 10 Desember kesaksian. Kesimpulan maksud saya 17 Desember putusan. Nah, ini saudara sekalian, kalau teman-teman paham bagaimana proses peradilan, proses penegakan pencairan keadilan di negeri kita, ini super cepat, apalagi ini menyangkut sosok Joko Widodo, penguasa rezim penuh kebohongan. Ini dasar saudara sekalian. Ya, setiap Selasa dikejar dari mulai 8 Oktober sampai 17 Desember sidang, itu ada 11 kali sidang. Waktu saya ada 28 kali sidang waktu tempat Jin Buang Anak, 28 kali sidang, dan di sini tidak ada agenda saksi ahli segala macam, tidak ada. Ini pokok-pokok apa ya? Pokok-pokok kegiatan persidangan saja. Nah, yang menarik saudara sekalian, coba teman-teman pahami apa yang terjadi. Ini orang berkuasa ya, bisa berbuat apa saja semaunya, tiba-tiba pengadilan merespon sangat kilat. Ini luar biasa. Anda masih ingat bagaimana Ubedillah Badrun melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK itu Januari 2022. Jadi sudah hampir 3 tahun ya. Sekarang Oktober, November, Desember, itu 2 bulan lagi 3 tahun. Sampai sekarang la kalam wala salam. Nggak ada kabar sama sekali. Terakhir KPK mengatakan diarsipkan, disimpan dalam laci. Ya, gila ini saudara sekalian. Anda bisa membaca nggak ini maknanya apa? Maknanya Joko Widodo memang sudah semakin lumpuh. Bahkan sekelas pengadilan Jakarta Pusat pun, pengadilan negeri Jakarta Pusat pun berani tanda kutip mbalelu. Nah ini saya kira ini pesan penting buat semua para penjilatnya Joko Widodo, para jongos dan babunya, para budaknya, siapapun kalian, entah di dalam lingkaran kekuasaan maupun di luar receh-recehan sana, seperti para pengganggu dan pembubar aksi diskusi Forum Tanah Air pada Sabtu 29 September kemarin. Ini pesan penting ya, bahwa pengadilan sudah membaca Jokowi sudah semakin lumpuh, sehingga mereka tidak takut. Kalau Jokowi benar-benar berkuasa, saudara sekalian, ini digantung kapan-kapan nanti nunggu lebaran kuda misalnya gitu ya, nunggu kucing bertelur misalnya gitu loh. Tapi faktanya ini dikebut bos, ya.
Jadi kalian para pemuja, para jongos, para tukang cebok Jokowi dan keluarganya, hati-hati.